Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Meli Kusumaningsih, NIM 18621211080 dari kelas A2, kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan architectural diagram dari desain arsitektur galeri. Yang pertama ada jenis sivitas, di mana di sini terdapat dua jenis, yaitu pengunjung dan pengelola. Adapun pengunjung yang dimaksud berupa masyarakat umum, pelajar, wisatawan asing, dan untuk pengelola terdapat direktur, wakil direktur, manajer program dan informasi, manajer keamanan dan keperawatan, manajer keuangan, seniman, dan staf. Selanjutnya terdapat activity diagram, di mana yang pertama pada aktivitas pengunjung diawali dengan memarkirkan kendaraan, lalu mereka membeli tiket, lalu melihat pameran atau galeri, selanjutnya melakukan diskusi, dan selanjutnya melakukan workshop dan istirahat, lalu berbelanja souvenir atau cindera mata, buang air kecil atau buang air besar, menambah wawasan mengenai seni maupun arsitektural, lalu pulang. Dan selanjutnya terdapat pengelola, di mana berjumlah maksimal 22 orang. Adapun kegiatan yang dimaksud, memarkirkan kendaraan, lalu mengabsen, lalu melakukan pekerjaan masing-masing, lalu melakukan meeting, istirahat, buang air kecil maupun buang air besar, absen pulang, lalu pulang. Dan selanjutnya adalah activity diagram dari seniman atau arsitek yang sedang memamerkan karyanya. Yang pertama memarkirkan kendaraan, selanjutnya mempersiapkan karya yang akan dipamerkan, melakukan meeting, beristirahat, dan buang air kecil maupun buang air besar, lalu pulang. Berdasarkan aktivitas sebelumnya, maka ruang-ruang yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, pada pengunjung terdapat lahan parkir, lobi, pusat informasi, pameran arsitektur atau desain grafis, auditorium, area workshop, area longi atau santai, kafetaria, art shop, toilet umum, dan perpustakaan. Sedangkan dari segi pengelola menghasilkan lahan parkir, lobi, ruang kerja direktur dan wakil direktur, ruang kerja seluruh manajer, ruang kerja staf, ruang arsip, ruang istirahat staf, pantry, toilet staf, ruang rapat, gudang, janitor, pos satpam, dan ruang MEP. Sedangkan dari seniman yang berjumlah maksimal 10 orang, menghasilkan fasilitas berupa lahan parkir, studio arsitektur desain, area pameran, area longi, kafetaria, toilet umum, dan auditorium. Selanjutnya terdapat skill diagram. Yang pertama terdapat lobi dan pusat informasi yang dijadikan satu dengan luas totalan 26 meter persegi. Dan selanjutnya ada area pameran dengan luas totalan 140 meter persegi. Selanjutnya terdapat auditorium yang menghasilkan luas sebesar 116 meter persegi, dan pada area kafetaria menghasilkan luas sebesar 55 meter persegi. Selanjutnya terdapat area workshop dengan luas totalan 58 meter persegi dan longi dengan luas totalan 23 meter persegi. Selanjutnya terdapat art shop memiliki luas totalan 56 meter persegi, dan pada area longi terdapat 23 meter persegi. Selanjutnya terdapat toilet wanita, di mana di sini berjumlah 2, baik itu dari pengunjung maupun dari pengelola, dengan luas total masing-masing 6 meter persegi dan total keseluruhan 12 meter persegi. Dan di sini terdapat toilet laki-laki dengan jumlah masing-masing 2, baik itu pengunjung maupun pengelola, dengan luas total per masing-masingnya itu 6 meter persegi dan total keseluruhan 12 meter persegi. Selanjutnya terdapat perpustakaan dengan luas total 51 meter persegi dengan jumlah ruang 1,
dan studio arsitektur dengan jumlah ruang 1 dengan luas totalan 50 meter persegi. Selanjutnya terdapat ruang manajer yang berjumlah 4 ruangan sesuai dengan sivitas sebelumnya dengan luas totalan 18 meter persegi. Dan terdapat ruang staf yang berjumlah 4 dengan luas totalan 13 meter persegi. Selanjutnya ruang istirahat staf dengan jumlah 1 dengan luas 33 meter persegi dan terdapat ruang rapat dengan jumlah ruangan 1 dengan luasan 26 meter persegi. Selanjutnya terdapat gudang dengan luasan 9 meter persegi dan pada bagian janitor dengan luas menghasilkan luas 7 meter persegi. Selanjutnya terdapat pos satpam dengan luas 8 meter persegi dan ruang MEP dengan luas 15 meter persegi. Berikut merupakan hasil rekapan dari scale diagram. Bisa dilihat pada slide. Di sini terdapat 30 jenis ruang dengan total luasan 900 meter persegi. Berikut merupakan bubble diagram, di mana yang berwarna merah merupakan fungsi utama, yaitu area pameran dan toilet, dan fungsi yang warna kuning merupakan fungsi penunjang, yaitu termasuk area longi, perpustakaan, art shop, cafeteria, lobby, dan pusat informasi. Dan yang berwarna hijau merupakan area servis yang mencakup parkir pengunjung, parkir pengelola, pos satpam, dan ruang MFP. Ini merupakan bubble diagram area lantai 1. Dan untuk garis putus-putus menandakan jauh, garis lurus menandakan bersebelahan, dan 2 garis lurus menandakan dekat. Selanjutnya merupakan bubble diagram dari lantai 2, di mana di lantai 2 ini terdapat meeting room, workshop, toilet, ruang direktur dan wakil direktur, ruang manajer, area staff, area istirahat staff, dan auditorium. Dengan keterangan sama seperti pada area lantai 1. Selanjutnya terdapat konteks diagram, di mana lokasi dari arsitektural galeri ini saya ambil di Desa Padang Sambian Kelot, dengan tepatnya berada di Jalan Gunung Lumut, Padang Sambian Kelot. Selanjutnya, ini merupakan analisa site-nya, yang dimana pada area kuning merupakan area permukiman, area biru merupakan area pemerintahan, di mana di situ terdapat kantor kepala desa, dan pada area warna merah merupakan area perekonomian atau kios-kios UMKM setempat. Dan untuk analisa kebisingan, pada bagian baratnya memiliki kebisingan rendah, dan pada bagian utara dan selatannya memiliki kebisingan sedang, dan pada bagian timurnya memiliki kebisingan sangat bising. Dan untuk arah anginnya sendiri dari arah barat menuju arah timur. Selanjutnya program diagram, di mana ini merupakan zoning, yang berwarna hijau merupakan fungsi servis yang berupa area parkir umum dan area parkir staff, dan yang berwarna merah muda merupakan fungsi utama, dan warna kuning merupakan fungsi penunjang. Ini merupakan zoning lantai 1. Selanjutnya merupakan zoning lantai 2, di mana yang berwarna pink merupakan fungsi utama, berwarna kuning merupakan fungsi penunjang, dan berwarna hijau merupakan fungsi servis. Selanjutnya merupakan tipologi diagram. Bisa dilihat pada slide yang pada gambar pertama merupakan karakter dari site-nya. Karakter dari site ini mempengaruhi perletakan zoning pada nomor 2, dan berdasarkan zoning tersebut mengambil bentuk dasar penggabungan dari persegi panjang dan trapesium yang diletakkan bersebelahan. Dari hasil tersebut dilakukan penambahan massa dengan bentuk massa persegi panjang dengan ukuran lebih kecil di atasnya, sesuai dengan kebutuhan dari
fungsi yang tercipta sebelumnya. Selanjutnya sirkulasi diagram. Yang pertama terdapat sirkulasi parkir di mana yang berwarna merah putus-putus merupakan sirkulasi parkir pengelola yang di mana parkirnya terdapat pada area belakang, dan berwarna biru tua merupakan sirkulasi parkir pengunjung yang terdapat pada bagian depan. Dan selanjutnya terdapat sirkulasi sivitas di mana yang berwarna merah merupakan pengelola dan warna biru merupakan pengunjung. Selanjutnya terdapat mohon maaf, ini merupakan struktur diagram di mana pada substrukturnya menggunakan fondasi bore pipe dan superstrukturnya menggunakan balok dan kolom dengan ukuran 36 untuk balok dan kolom strukturnya, dan pada bagian atapnya menggunakan dak beton. Sekian presentasi dari saya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.